Masih bersama kami Koordinator Maki Boyamin Saiman dan juga Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya ke Bung Masinton dulu, melihat gugatan Maki yang ditujukan kepada Ketua DPR ini, kalau DPR melihatnya ini politis atau murni tadi terkait dengan syarat formil, Bung Masinton? Ya, kalau yang disampaikan oleh teman-teman Boyamin dan kawan-kawan, menurut saya ya ini kita negara hukum ya harus kita hormatin ya. Nah, jadi memang timing dan momennya pas ini yang disampaikan oleh Pak Boyamin, sehingga jadi perbincangan di media apa segala macam, karena memang belakangan ini nama Mbak Puan sedang ngehit di media dan di publik gitu. Jadi kemudian dengan munculnya gugatan ini yang sebenarnya ya secara formil ya kami apresiasi gugatan itu. Kebetulan ya itu kan gugatan kepada Ketua DPR. Ketua DPR yang notabene sedang ngehit yaitu Mbak Puan, Ketua DPR RI perempuan pertama. Kemudian Mbak Puan sedang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua DPR RI, menyampaikan surat ya kepada DPD RI terkait calon anggota BPK, di mana undang-undang memang mengamanatkan itu. Jadi ini memang proses yang secara formil, secara administratif juga tidak ada yang salah. Jadi teman-teman di Boyamin dan kawan-kawan memang jeli dan genuine melihat ini. Momennya pas lagi ketika ini Mbak Puan lagi ngehit, sehingga menjadi isu di publik. Nah, yang kita minta memang supaya ini nanti tidak dipolitisir apa segala macam, karena memang apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu memang ya itu yang seharusnya mau Ketua DPR RI-nya siapapun wajib melaksanakan itu, karena itu adalah perintah undang-undang seperti itu. Nah, saya tanya ke Bang Boyamin, apakah ini memang sengaja dipas-paskan nih momennya? Karena tadi Bung Masinton kan bilang lagi ngehits namanya Mbak Puan, kalau di warga net itu netizen sempat ngobrol soal baliho dan lain-lainnya. Apakah momentumnya juga dipas-pasin soal ini? Kan Mbak. Nampaknya terputus sambungan komunikasi dengan Bung Boyamin Saiman, karena sekarang tadi kalau Bung Masinton bilang bahwa momennya lagi ngehits, tapi ya setidaknya apa yang disampaikan oleh Maki ini memang sesuai dengan tadi tujuannya syarat formil. Tapi Bung Masinton melihatnya sambil kita menunggu juga Bung Boyamin, ini merugikan atau tidak nama Ketua DPR, atau ini hal yang biasa saja gugatan ke PT UN ini? Ya, tidak merugikan lah. Justru Mbak Puan sedang melaksanakan secara baik tugas dan fungsi beliau sebagai ketua pimpinan lembaga negara ya, legislatif dalam hal ini melaksanakan yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi itu tidak ada yang salah dengan itu. Nah tentu ya, karena ini menjadi isu publik ya kita minta agar gugatan terhadap Ketua DPR RI terkait dengan tugasnya tadi kami apresiasi, dan juga kita minta supaya tidak ada nanti yang membelokkan biar clear genuine-nya teman-teman Boyamin dan kawan-kawan. Nih Bung Masinton, ini sudah ada yang ketawa-ketawa kayak udah nyambung lagi nih Bung Boyamin, dijelaskan silakan, ini politis atau tidak sih gugatannya? Ada 3 jawaban. Pertama, berarti saya ikut ngehitkan Mbak Puan malahan, nambahi saham ini. Saya tagih nanti. Tapi kalau toh ini dituduh politis, DPR itu lembaga politis. Jadi apa susahnya ya memang. Dan saya juga pernah jadi DPR palsu, DPRD Solo gitu kan ya. Kalau mau dinilai ke situ, siapa yang mau bisa melarang gitu. Jadi tapi bahwa saya concern selama ini dalam arti itu bagaimana koridor yang saya tempuh, berusaha tidak jadi tim hore siapapun, pilkada, pilpres, seleksi pimpinan KPK, seleksi Kapolri, seleksi juga OJK, Gubernur BI di Komisi 11 juga termasuk ini BPK. Saya berusaha tidak, bahwa dulu saya misalnya pernah mengerjak seorang BPK yang pernah kasus masa lalu waktu DPR dan akhirnya dicopot di tengah jalan. Itu kan bagian kecintaan saya kepada BPK dan DPR. Jadi, dan yang berikutnya adalah saya itu tahun 94 pernah menggugat Jaksa Agung ketika masih Ketua Senat Mahasiswa.
karena calon jaksa harus perguruan tinggi negeri. Nah, yang swasta nggak boleh. Nah, ini kan bahkan akhirnya Komnas HAM turun dan kemudian saya tidak perlu meneruskan gugatan saya. Dan saya berharap sebenarnya saya ingin nyabut gugatan ke PT UN ini. Kalau Komisi 11 ya udah yang 2 dicoret aja. Itu Pak Mas Hinton. Terima kasih. Oke, Dan saya yakin Pak Bonyamin tidak punya maksud untuk mempolitisasi gugatan inilah itu. Karena apa Bung Masinton melihatnya karena apa? Ya, karena saya tahu Pak Bonyamin itu tidak orang yang konsisten lah ya di jalur hukum. Kemudian juga beliau tidak ingin mempolitisasi, ya. Nah, yang jelas memang secara formil apa yang disampaikan oleh Pak Bonyamin dan kawan-kawan itu sudah benar jalurnya. Karena kita negara hukum, maka untuk kepastian hukum itu dimintakanlah pertimbangan hukum kepada hakim PT UN. Jadi kita apresiasi baik, ya. Yang kita minta adalah pihak-pihak lain untuk tidak mempolitisir, menginikan nama Mbak Puan, mendegradasi nama Mbak Puan karena apapun ya yang dilakukan oleh Mbak Puan sebagai pimpinan Ketua DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh 2 undang-undang sekaligus, yaitu undang-undang tentang BPK dan juga undang-undang tentang MD3. Seperti itu. Nah, kalau tadi Bung Boyamin bilang tidak ada niat untuk mempolitisasi ini, kenapa ini menjadi sangat penting syarat formil ini? Mungkin sebagian pihak mengatakan bahwa ya syarat formil tidak terkait dengan kapasitas si 2 orang ini. Ya, jadi ya syarat kan semua calon itu Izin kan ada. Bung Masinton ini untuk Bang Boyamin. Silakan Bung Boyamin. Ya, karena bagi saya kan prinsip sebelum masuk materi tentang kompetensi, tentang integritas, tentang dedikasi dan profesionalitas kan tetap permulaan itu kan syarat formal. Kan istilahnya terpenuhi formal dulu. Misalnya saya dulu ke MKD, saya ternyata lupa tidak bawa akte misalnya. Padahal materi laporan saya tentang Setia Novanto waktu itu misalnya. Ya, pintunya belum bisa masuk, pintu pagar. Bagaimana saya bisa masuk rumah? Jadi sebenarnya ini betul-betul sangat mendasar karena syarat formil bahwa ditentukan calon pimpinan BPK yang calon BPK itu seleksi segala macam prosesnya adalah tidak sedang menduduki jabatan menyangkut anggaran selama 2 tahun terakhir. Kalimatnya begitu, artinya sama dengan syarat formil yang lain tentang misalnya ijazah S1 warga negara Indonesia. Nah, berarti kan orang asing nggak boleh. Kan gitu. Jadi ini masih mendasar seperti itu. Mungkin saya bisa aja percaya beliau-beliau pejabat di Kementerian Keuangan yang ngerti anggaran, nanti akan mengaudit di Bea Cukai, akan mengaudit di lembaga-lembaga keuangan yang lain, bisa aja kompetensinya bisa lebih bagus. Tapi ini syarat formil dulu, pintu pagarnya belum bisa masuk, gitu loh. Jadi syarat formil ini penting, pintu pagarnya dulu untuk masuk ke substansinya. Terakhir untuk Bung Masinton, jadi terakhir agar gugatan dari Maki ini bisa pure sampai akhir tidak dipolitisasi, apa yang Bung Masinton lihat? Ya, itu nanti silakan berproses ya, berproses di baik di MA maupun di gugatan teman Bonyamin dan teman-teman di PT UN ya. Itu kita hormati proses itu, apapun nanti putusan hakim terhadap gugatan tersebut maupun terhadap fatwa yang dimintakan oleh DPR RI kepada Mahkamah Agung itu adalah yang terbaik. Dan tentu DPR RI sebagai lembaga tinggi negara ya akan melaksanakan putusan itu sebaik-baiknya. Dan tentu ya dalam hal ini DPR Komisi 11 juga nanti akan memilih calon-calon BPK yang nantinya telah memenuhi syarat administrasi secara formel dan juga yang memang memiliki integritas dan kompetensi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi ini masih berproses terus, kita tunggu nanti bulan September insya Allah sudah ada satu calon BPK yang memang layak. Kita ikuti prosesnya berarti sekarang ya, bagaimana nanti putusan di PT UN. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bung Boyamin Saiman, Koordinator Maki. Terima kasih Bung Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR RI telah bergabung di Kompas Petang.